Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Laili Romadhoni dengan NIM 2024010073, PAI 3 semester 1, Universitas Saint Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Saya akan menyampaikan materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan ejaan bahasa Indonesia. Tonton sampai habis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah perkembangan bangsa Indonesia dapat melalui zaman Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan dan hingga saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda saat masih berada di Indonesia, yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang sangat besar di Indonesia. Kan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan, bahasa Indonesia sejak dahulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajuan yang tinggi. Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Perlu dicatat bahwa ejaan tersebut digunakan untuk mengatur tata cara penulisan dalam bahasa Indonesia. Ejaan yang sudah diresmikan pemakaiannya yaitu ejaan Van Obbegjesen. Ejaan ini merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. Bahasa Indonesia pada saat itu masih menggunakan bahasa Melayu. Bisa ditebak dari namanya, ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles Van Obbegjesen dan dibantu oleh Engku Nawawi gelar Sultan Mauer dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Yang pertama, Van Obbegjesen. Ejaan ini menggunakan huruf Latin. Yang kedua, ejaan Republik. Ejaan Suwandi adalah ketentuan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Ejaan ini dikenal dengan ejaan Republik. Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan kala itu yang mengumumkan berlakunya ejaan tersebut. Ejaan ini menggantikan ejaan warisan masa kolonial yang sebelumnya digunakan, ejaan Obbegjesen, yang mulai berlaku pada tahun 1901. Terdapat beberapa ciri pertanda ritual dalam ejaan Suwandi, yaitu pergantian huruf OE menjadi U. Kata ulang boleh ditulis angka 2. Tidak dibedakan antara penulis di sebagian awalan di sebagian kata depan sejarah. Ejaan ini muncul karena dilatar belakangi adanya keinginan para cendekiawan atau pendikiawan Indonesia yang hadir dalam Kongres Bahasa Indonesia yang pertama. 1. Untuk melepaskan pengaruh kolonial Belanda terhadap bahasa Indonesia. Saat itu Suwandi selaku Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk mengganti ejaan Van Obbegjesen. Kedua, ejaan yang disempurnakan EYD. Ini berlaku sejak tahun 1972 sampai 2015. Ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, tentang unsur tanda baca, pengertian kata, pelafalan huruf, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak huruf.